terus apalagi MSI ya, kan bisa dibilang udah data analis nih. Gimana sih apa namanya, kamu memandang kalau ditanyain orang nih data analis itu apa sih gitu? Data analis ya, kalau dilihat dari arti katanya kan ini sebenarnya kayak tukang analisis data gitu, lu tukang. Jadi kayak lebih ke bener kan, apa ya, seseorang gitu, orang yang kerjanya pokoknya ini kita punya data, gimana caranya kita ngambil sesuatu dari data ini gitu. Jadi sesuatu yang lebih bermanfaat, jadi sesuatu yang bisa ngasih kita informasi yang itu kalau di perusahaan gitu bisa digunakan entah itu buat ngembangin perusahaannya, misalnya kayak naikin penjualan atau bikin ide promosi baru dan macam-macam loh. Jadi kayak semacam gimana caranya kita bisa storytelling data sih dari sebagai data analis itu. Storytelling ya, interpretain berarti ya. Nah, ini kan apa namanya, specialty kamu tadi di awal juga udah sedikit dikasih bocoran kan ya, apa namanya, di pengajaran juga, terus pasti juga banyak dong ya kalau udah apa namanya tadi apa project-project yang freelance gitu. Bisa ini nggak apa namanya ceritain sedikit, kamu akhirnya nih kan udah ambil kuliah 2 kali kan kuliahnya, terus sampai memilih untuk di pendidikan lagi, itu kenapa? Karena kalau pertama itu karena mungkin lebih kayak karena senang aja sih, senang berbagi ilmunya, dan juga kalau di dunia pendidikan itu jadi kita lebih jadi kayak selalu upgrade ilmu nggak sih? Karena kalau statistika itu bukan ilmu yang kayak hukum yang ada teorinya terus dia kasih mungkin undang-undangnya berubah, tapi kan ada beberapa teori-teorinya itu dia kayak tetap kan. Sedangkan kalau statistika itu ya sekarang aja udah masuk 4.0, itu kayak ilmunya selalu berkembang, selalu berubah. Yang dulu kita masih pakai apa, sekarang udah pakai apa. Jadi kayaknya aku mikir tuh dengan ada di dunia pendidikan itu belajarnya itu tuh tetap selalu jalan, nggak cuma kita yang ngasih bahan ajar, tapi juga dapat impact belajar gitu. Iya sih, sekarang makin ini internet ya, makin apa namanya digitalisasi, makin belajar statistik makin ini ya penting ya. Jadi ya maksudnya nggak bisa dibohongin juga kan, maksudnya kayak sekarang aja kalau apa-apa tuh kayaknya pokoknya semuanya harus berbau data, jadi itu pasti nggak jauh-jauh dari statistika dong. Iya sih, berarti emang dalam hal apapun kan emang ya ada datanya, berarti kalau data deket banget sama statistik berarti ya. Ya. Terus kalau yang bagian freelance nih, apa namanya, kalau ya kan aku juga tahu beberapa kali juga sempat bareng juga kan, udah lumayan banyak sih kalau menurut aku kamu ikut project-project yang nggak main-main sih sebenarnya kan. Ada apa namanya insight nggak, atau kenapa sih suka yang freelance gitu atau project-project kayak gitu? Kalau yang pertamanya mungkin bukan suka ya, karena suka sih kayak apa sih, kayak maksudnya tadi maksudnya kalau mungkin bisa dibilang itu kayak salah satu refreshingnya nggak sih. Jadi kalau sambil kuliah itu tuh belajar doang, terus kalau dapat project itu bisa dipraktekin, dan bonusnya dapat pengalaman plus dapat minyak gitu, dan akhirnya jadi kesenangan. Udah project apa aja dah? Apa namanya, boleh dikasih apa namanya gambaran dikit kayak, soalnya kan statistik mungkin pikiran orang-orang cuma udah itu buat skripsi gitu, tapi ternyata banyak project ya. Jadi tuh apa ya, kalau mungkin yang emang kalau kita kayaknya di pendidikan itu pasti emang cuma pakainya kayak buat skripsi doang, padahal itu cuma kayak bagian kecilnya aja. Kalau di skripsi juga paling cuma pakai kayak ya lihat pengaruh bla 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 gitu kan, yang padahal pengaruh itu kalau misalnya kita terapin kayak di perusahaan itu
manfaatnya lebih banyak tuh. Kalau yang pernah kayak dikerjain itu apa ya gimana? Mungkin kalau mikirnya gampang jelasin. Misalnya kayak di salah satu mungkin yang terakhir tuh yang kayak tentang pariwisata. Basisnya emang kita pasti ngambil data dulu kan, kayak ada survei-surveinya, itu statistik banget lah standar. Nah terus dari situ tuh kayak kita bisa tahu misalnya yang mempengaruhi orang buat datang misalnya ke suatu daerah itu apa sih gitu. Itu kan juga sebenarnya emang utamanya tuh analisnya pakai regresi gitu doang kan, tapi karena kita kasusnya diterapin ke dunia nyata yang lebih real itu bisa ningkat, jadinya pas kita tahu hasilnya itu bisa kalau dipakai meningkatkan pariwisata banget. Angka ya, nggak sekedar kayak hitung-hitungan berarti ya. Angkanya jadi bermakna gitu kali ya. Oke. Selain pariwisata kalau terakhir misalnya sama satu company, jadi tuh yang ini juga dikerjain sama teman-teman sebenarnya. Nah, jadi itu kayak kita malah itu kayaknya nggak ada analisis statistik yang berat banget, cuman kayak diekspor aja datanya. Jadi kita punya angka-angka, terus angka-angkanya kita mainin. Jadi kayak kita lihat kayak kalau ingat di pelajaran itu ada mean, median, modusnya. Kayak kita lihat nih modusnya yang paling banyak tuh sebenarnya di pelanggannya ini tuh mereka makainya apa, produk yang paling mereka gemarin apa, kayak gitu. Nah dari situ kan juga mereka jadi tahu oh ternyata yang paling laku tuh ini gitu kan. Atau misalnya kita juga pas di situ pas menggali-gali ternyata kayak kita bisa tahu habitnya mereka, dan setelah kita tahu habitnya, dapat gambaran personanya, itu juga bisa jadi salah satu bahan kita nextnya itu kita mau bikin apa. Persona apaan? Persona kayak jadi kita kayak bahasa yang lebih gampang ya. Jadi kita tahu mungkin kayak lebih ke habit si pelanggannya gitu. Pelanggannya ini kebiasaannya kayak gini. Bukan profil gitu. Jadi kayak kita bisa kelihatan. Jadi pas kita survei tadi, kita bisa lihat dari angka-angkanya, dari segala macam itu kita bisa kayak kelompokin lah. Kita jadi bisa kelompokin ternyata pelanggannya kita ini itu ada kelompok-kelompok apa aja. Nah, dari situ kita bisa mungkin kalau mau bikin sesuatu campaign dari perusahaan ini bisa disesuaikan ke masing-masing personanya. Atau misalnya kalau mau gampangnya tuh dicontohin kayak kalau misalnya lagi Harbolnas gitu ya, kalau misalnya di Shopee atau Tokped itu kan kayak suka ada kategori-kategorinya kan. Misalnya ada yang edisi pasti yang peralatan rumah tangga, nah itu kan ada jam-jam tertentunya. Nah itu juga kan sebelumnya ada riset statistiknya yang dipakai, maka akhirnya mereka tahu di jam berapa sih yang kayak gitu itu harusnya di launching atau misalnya dipromotin. Jadi keputusan bisnis itu benar-benar bisa didukung berarti ya? Apa basic pengambilannya sebenarnya statistik ya? Maksudnya kita nggak sadar gitu ya? Sama itu tuh kalau yang kayak terakhir kali yang aku ceritain ke kamu, misalnya kalau lagi kita ini lagi corona kayak gini kan ya, terus misalnya ada lini bisnis yang ditutup yang kemarin aku bilang, jadi misalnya ada case di mana ada salah satu store gitu yang dia tutup, nggak dapat pemasukan sama sekali selama masa pandemi kayak gini. Nah terus yang mana itu mereka sebenarnya bisa ngeklaim kan, jadi kayak bisa ngeklaim asuransi, tapi asuransinya ini tuh kan perlu dihitung-hitung tuh. Nah itu dengan analisis statistik juga bisa kebantu mereka sebenarnya berapa sih nominal yang harus mereka klaim gitu. Padahal misalnya mereka nggak ada jualan kan, kita nggak tahu misalnya harusnya mereka dapat berapa. Nah itu misalnya kalau di statistik ada analisis runtun waktu, kita kan bisa jadi nge-forecast, kita bisa ngeramal kalau misalnya nggak ada pandemi kayak gini selama ini udah berapa lama sih, anggaplah 3 bulan atau dari Maret kan ya, dan selama 3 bulan ini itu kita biasanya di store ini tuh dapatnya berapa sih nominalnya gitu kan, pendapatannya, pemasukannya kan. Jadi kayak
cuman itu kan juga mainannya cuma angka-angka doang, tapi jadi bermanfaat kan. Jadi kalau di kuliah mungkin belajarnya buat apa sih diramal-ramal kayak gini, tapi pas lagi situasi yang tidak terduga ini itu jadi bermanfaat kan, kayak kita kalau kita mau ngelakuin sesuatu kayak gitu. Oke, berarti malah sebenarnya apa namanya, ketika dibawa ke kehidupan nyata ini malah banyak banget ya aplikasi yang bisa diaplikasikan gitu ya statistik ini ya. Soalnya kayak ya kalau zaman kuliah kan tahunya kan statistik kan angka-angka gitu, susah membayangkan. Berarti malah maksudnya bahkan dalam situasi yang tadi perhitungan asuransi COVID dan sebagainya pakai statistik ternyata ya. Ya, pakai hitung-hitungannya kayak gitu kan. Oke. So, kalau menurut kamu nih kan itu menarik banget kan ya. Maksudnya berarti hanya orang-orang yang suka dengan tantangan kah yang cocok untuk statistik? Orang-orang kayak apa yang menurut kamu bisa di statistik? Bisa apa namanya? Bisa going well? Ada nggak menurut kategorisasi atau karakter tertentu yang perlu kita punya kalau pengen survive di statistik? Nggak ada sih, selama karena tadi kan aku juga sempat sebutin ya, ilmunya itu di statistik itu dia nggak tetap, jadi dia akan selalu berubah, upgrade terus gitu perkembangan datanya. Kalau dulu yang kita analisis datanya mungkin masih kayak cuma berapa row data, sekarang udah ada era big data. Jadi yang penting itu mau terus belajar, karena kalau enggak ya agak sulit sih, maksudnya kita ketinggalan kayak gitu aja. Dia bukan ilmu yang kayak pasti ilmu yang ada kan, maksudnya berapa yang dia ya tetap kayak gitu-gitu aja gitu, nggak yang banyak berubahnya. Kalau tadi itu yang perubahannya akan terus mengikuti perkembangan zaman. Mantap. Ya tapi ilmu lamanya tetap kepake kan, maksudnya ya regresian kayak gitu-gitu tetap kepake. Jadi basic nggak ada grade, yang basic-basic tetap kepake karena tetap kepake. Itu tadi, meskipun kita harus upgrade sama ilmu yang atasnya, kita nggak boleh lupa sama dasarnya, karena dasarnya itu juga ya. Jadi nggak ada grade yang harus, yang penting harus survive aja. Iya, itu sih yang kadang-kadang aku juga, mungkin pertama kali aku senang statistik ya, karena itu banyak banget hal-hal yang apa ya istilahnya mungkin filosofis dari statistik itu. Kayak tadi coba kayak ngomong kita nggak boleh lupa daratan, itu kan kayak mindset penerapannya bisa macam-macam banget ya, tapi kayak bisa itu pun ada yang kayak gitu. So terus I've heard about ini data konsultan. Gimana ceritanya? Ceritanya karena sebenarnya itu mungkin kepengenan kayak maksudnya beberapa kali ikutan project ngeliatin orang ngurusin, terus akhirnya kayaknya jiwa-jiwa ini terpanggil pengen ngurusin sendiri. Ada maksudnya keseringan jadi orang belakang layar, tapi akhirnya kok pengen juga, maksudnya pengen juga bagian yang ikut bikinnya, bagian ngurusnya gitu kan. Tambah lagi kayaknya enak juga kalau punya sesuatu yang tuh brand kita sendiri gitu gak sih? Bukan kebanggaan, tapi biar kayak ada sesuatunya gitu sih. Akhirnya memutuskan untuk menjalani itu. Ya awalnya nggak terlalu serius, maksudnya masih cuman kayak beberapa orang ngajakin buat gabung di sini. Tapi ada harapan besar sih sebenarnya yang disimpan di sana. Semoga itu bisa jadi lebih gede daripada sekarang. Terus role-nya apa nih? What you do in data control? Yang dikerjain itu pastinya ada kelas statistikanya, ada layanan jadi analisis datanya, bisa ngerjain project survei juga. Project surveinya bisa macam-macam, kayak entah misalnya dari analisis kepuasan atau misalnya ngeliatin brand awareness dan anything related to data kali ya, lebih umum. Berarti
bisa dikonsultasiin ya semua yang Iya. sama data gitu. Iya, aku tuh lagi mikir segmen barunya apa ya buat data konsultan gitu. Terus kayak baru nemunya your data partner, tapi kayak kurang sesuatu. Boleh sambil jalan dipikirin ya. Iya. Seru sih. Terus Terus, berarti tips ini pun bisa juga ya kan tadi analisis data. bisa. Jadi emang beberapa kali kita pegang. Bahkan sekarang ada salah satu yang di tim kita itu pegangnya disertasi sih. Pegang analisis disertasinya dari seseorang yang lagi kuliah di kampus di Jabodetabek sana. Oke. Ya, jadi orang itu dia orang kayak orang lingkungan gitu. Jadi malah dia bukan orang statistik. Dan jadinya di situ tuh, nah tadi karena apa juga bikin sih sebenarnya alasan akhirnya itu jadi tambah dapat ilmu gitu loh. Yang seneng biasanya kalau kita paling analisis data orang dari bidang ilmu lain tuh jadi sekalian belajar dan dapat ilmu baru. Oh ternyata gini ya. Seru ya, bisa maksudnya hal-hal tidak terduga karena banyak klien-klien kan beda-beda gitu ya berarti ya. Oke. Boleh sih. So, banyak banget yang bisa dibantuin berarti ya sama data konsultan. Where can we find you? Iya, data konsultan nih. Ntar bisa datang ke Instagramnya itu @datakonsultan. Tuh nanti di profilnya ada kontaknya, bisa lihat di sana. Terus sebenarnya kita juga mau launching channel YouTube-nya. Jadi kayak mau bikin apa ya? Kalau misalnya ada yang mau cobain bikin analisis sendiri, itu kita mau sedang pengen coba tuh, misalnya kita bikin kayak tutorial gitu. Tapi pokoknya apapun infonya bisa dilihat di Instagramnya dulu sih, di @datakonsultan. Nanti itu ada kontak WhatsApp-nya dan lain-lain, tinggal aja. Oke, boleh nanti kalau tanya-tanya boleh kasih itu ya. Terus pertanyaan terakhir, what can you say to apa yang bisa kamu kayak kasih tahu atau sampai ini ke pendengar-pendengar nih yang sekarang dengerin yang masih kuliah atau yang belum kuliah masih bingung mau dibawa kemana nih, kita mau ngapain sih nanti gitu. Mau dibawa kemana? Kok pertanyaannya berat ya di akhir? Justru yang paling penting kan udah melewati nih, jadi kayak mungkin ada pelajaran yang kamu rasa bagus untuk di-share. Kadang tuh ada yang bilang kalau misalnya mau kuliah ambil jurusan yang paling kita sukain gitu. Ntar jadinya malah ntar jadi maksudnya jalannya enak, jalannya enjoy. Tapi di beberapa kasus aku ketemu orang yang dia masuk statistika kepaksa tapi dia survive dan sekarang malah punya pekerjaan yang oke dan dia bahagia gitu. Terus ada juga yang dia kayak merasa udah memilih sesuai passionnya tapi ternyata berat banget dan dia nggak sanggup. Jadinya mungkin kayak intinya sih itu balik lagi ke struggle-nya kita, apapun yang kita pilih gitu, pilihan yang ada pasti mau masuk kuliah bla 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 segala macam jurusan. Yang penting sih mau dulu, kalau misalnya emang maksudnya bisa jadi itu paksaan orang kan ya, paksaan orang tua atau misalnya pengaruh lingkungan atau apa-apa. Tapi aku sih berprinsip kalau kamu udah memutuskan untuk mau untuk emang ngambil jalannya itu ya harus berjuang sampai akhir gitu. Maksudnya kalaupun kejadiannya jelek ya itu takdir Tuhan ya. Maksudnya yang penting harus bisa survive dulu. Maksudnya insya Allah hasilnya tuh bakal bagus lah. Maksudnya ada kan yang kayak dia udah berjuang banyak. Maksudnya aku punya teman yang kayak dia berjuang kuliah kayak di bidang pendidikan gitu. Yang dia dulu seneng banget tapi akhirnya sekarang dia juga berkarirnya nggak di bidang pendidikan. Dan tapi dia bahagia. Maksudnya mungkin kalau dia dulu nggak ngambil bidang pendidikan dia nggak bertemu titik telah yang mengantarkan dia ke posisi dia sekarang gitu kan. Iya. Berarti kalau kaitannya sama karir pun sama ya. Jadi maksudnya bukan bullshit sih kalau maksudnya yang ngatain kayak harus ngikutin yang sesuai passion terjadi bahagia. Maksudnya kejadiannya ada juga kan yang nggak berakhir kayak gitu. So just go with it ya. Maksudnya keputusannya yang penting komit karena
di depan pasti ada jalannya gitu ya, bisa disimpulin gitu kan. Entah nanti dia akan berbelok kemana, kayak kita juga kan nggak tahu antara ada simpangan terus diarahin belok kemana gitu kan. Iya, yang penting bisa apa namanya tadi ya, kalau ada struggle ya kita just hold on, diperjuangkan dulu. Oke, seru banget sih, apa namanya, bahkan maksudnya statistik yang mungkin banyak orang yang mikir itu pusing, ternyata enggak juga ya, itu malah apa namanya, aplikasinya bisa diaplikasiin ke banyak bidang ternyata ya. Ya, Oke nak, gimana, ada yang mau disampaikan? Enggak. Mungkin ini dulu ya, sekian dulu episode spesial yang kali ini. Episode ini kita ngomongin tentang data analis, suatu pekerjaan tertentu yang ya maksudnya jurusan tertentu juga yang dipikir gimana ternyata nggak se apa namanya membosankan itu. Sukses terus ya nak dengan data konsultannya. Terima kasih, sukses juga dengan podcastnya. Oke, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol agak lama, hampir berapa menit ini ya. Thank you juga yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast dia lebih yang lain ya. Bye.